menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan mewakili fraksi Partai Gerindra. Pertama-tama saya terima kasih Bapak sudah berkunjung, cuman tadi sudah disampaikan Pak Ketua waktunya yang berubah-ubah. Saya mohon maaf, tanggal 22 kemarin saya ada rapat fraksi Gerindra Pak, tidak bisa mendampingi Bapak Menteri di Lampung. Selanjutnya Pak Menteri, saat ini PMK ini menjadi top news di Indonesia. Tadi sebenarnya sudah banyak yang ditanyakan oleh Pak Ketua, itu juga menjadi pertanyaan kami. Kami minta penjelasan dari investigasi yang Bapak lakukan itu, dari mana sumber virusnya ini tadi. Nah, nanti mungkin Bapak diperjelas lagi kepada kami, karena tadi kan hanya tanya jawab. Kemudian apakah itu karena ada pemasukan ternak ilegal dari luar negeri atau pengawasannya yang kurang ketat. Nah, itu yang tadi sudah disampaikan, kita jangan saling salah menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari jalan solusi keluarnya. Kemudian tahun 2016 itu pemerintah memutuskan memperluas zona impor sapi dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Nah, saat itu kalangan menentang karena menurunkan status Indonesia dari negara bebas PMK menjadi tidak bebas PMK. Dan ternyata tahun 2002 ini terbukti bahwa Indonesia menjadi negara tidak bebas PMK. Nah, ini kami mohon penjelasan dari kementerian terkait hal ini. Yang selanjutnya Pak, mengenai agenda vaksin darurat temporari tadi, pengadaan vaksin, itu tertulis tanggal 2 Juni 2022 Pak. Itu apakah baru dipesan atau sudah tiba di Indonesia? Kemudian Bapak impor vaksinnya itu dari negara mana? Berapa banyak yang akan diimpor Pak? Karena kita melihat populasi ini 13,8 juta populasi ternak. Sementara yang terdampak 3,9 juta. Nah, itu seberapa banyak vaksin yang akan diimpor? Kemudian kita juga mau tahu ini pagu anggaran yang akan digunakan dari mana? Berapa sih sebenarnya harga vaksin itu, sehingga kita bisa sama-sama menghitung kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saat ini sebagai agenda impor vaksin darurat. Kemudian apakah bisa didistribusikan sebelum Idul Adha bulan Juni tahun 2002 ini, tanggal 9 Juni ini Pak. Kemudian terkait vaksin yang dibuat oleh Pusvetma ini, apakah selama ini vaksin tidak diproduksi? Terjawab ya Pak ya, tidak ya, karena tutup pabriknya. Kemudian minggu keempat vaksin sudah selesai. Nah, itu juga sudah ditanyakan apakah sanggup, karena ini akan menjadi bahan kesimpulan kita semua. Kemudian sama berapa ternak yang akan divaksin. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, dan kami juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kementan, yaitu meliputi agenda SOS, temporary, dan agenda permanen yang akan dilakukan, agar kami juga mengharapkan bahwa menjelang Idul Adha ini kita semua merasa aman. Saya ingin bertanya juga sedikit Pak, saya lihat Bapak panggang-panggang sate, menyatakan bahwa ini aman untuk dimakan. Bapak udah lihat benar belum sih sapi yang kena PMK itu dagingnya, sehatnya sama nggak dengan daging yang tidak kena PMK? Karena kita jangan ngomong sehat-sehat aja sehat gitu kan. Sebenarnya sudah di hadapan mata Bapak nggak melihat bahwa oh ya, kita buktikan nih daging yang kena PMK setelah dipotong ternyata sama sehatnya dengan daging yang tidak terkena PMK. Nah, itu saya mohon pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pak Menteri. Kemudian di sini ada penjelasan dari mana angka 9,9 triliun itu muncul Pak. Apakah data valid? Potensi kerugian negara 9,9 triliun itu seperti apa, dari mana angkanya? Kemudian yang terakhir Pak, kebijakan melarang ekspor CPO itu sebenarnya kita untuk mengendalikan harga minyak goreng dan sekaligus menstabilkan harga. Sekarang minyak goreng sudah tidak langka tersedia, tapi kita tetap melihat bahwa minyak itu masih tetap mahal, kecuali yang curah, tapi itu tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu bagaimana
tindakan dari pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.